Tidak ada hari ini yang mengatakan MBG melanggar hak asasi manusia. Nggak ada. Semua percaya MBG adalah realisasi dari right to food. No. Kenapa bukan pendidikan gratis untuk seluruh warga negara Indonesia? Kenapa harus MBG? Kenapa MBG menguras sumber daya ekonomi, anggaran terutama, yang tidak pernah dialokasikan untuk pendidikan gratis sampai perguruan tinggi, sehingga mahasiswa nggak ada perlu bayar UKT? Kenapa nggak pendidikan? Bahkan banyak orang tua mengeluh nggak bisa bayar sekolah, dan itu contohnya banyak sekali. Tinggal cek di media sosial. Gara-gara MBG, karena anggarannya pindah, fasilitas pendidikan berkurang, fasilitas kesehatan berkurang. Kenapa saya bilang melanggar hak asasi manusia? Kembali ke konsep yang saya tulis, progressive realization. Progressive realization itu di mana sih letaknya dalam Undang-Undang Dasar pasal 28I ayat 4? Di situ ada satu kata penting, pemajuan. Gimana cara menafsir pasal pemajuan di dalam Undang-Undang Dasar itu? Caranya adalah pasal 2 ayat 1 Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya, di mana pemajuan itu maksud yang ada adalah dikaitkan dengan progressive realization. Kenapa progressive realization itu menjadi kunci untuk kita mengembangkan pembangunan di Indonesia? Karena kita sadar betul sumber daya anggaran itu kan terbatas. Karena terbatas, maka perlu tahapan. Gak mungkin langsung semua dibikin sejahtera, gak mungkin. Saya juga sadar itu. Maka konstruksi hukum hak asasi manusia mengatakan bertahaplah, taking steps, ambil langkah-langkah, maximizing available resources, memaksimalkan sumber daya dengan cara progresif, maju dengan legislative measures. Itu poinnya. Di mana kita mau membincang secara sungguh-sungguh tentang progressive realization, sementara cara-caranya langsung proyek strategis nasional, bentuknya langsung banyak alokasi anggaran dikerahkan, sementara kita tahu bahwa ada prinsip indivisibility tadi ditanyakan, satu hak tidak boleh tersingkirkan karena ingin mengimplementasikan hak yang lain. Menyampaikan kritik atau masukan itu selalu kami sampaikan bahwa itu sah-sah aja itu. Nah, tetapi tentu kita mengimbau kepada semuanya ya, untuk menyampaikan segala sesuatu itu dengan penuh bertanggung jawab juga, kemudian juga mengedepankan etika, adat ketimuran gitu. Siapa yang tidak marah ketika ada seorang anak di Ngada NTT yang terbunuh? Saya sebut bahwa barangkali dia tidak bunuh diri, tapi terbunuh oleh sistem yang tidak berpihak pada pendidikan anak, tidak berpihak pada rakyat kecil. Siapa yang tidak marah atas itu? Lalu pemerintah pengen orang yang mengkritik dia harus bersopan santun, harus beretika. Loh, mereka saja tidak beretika kok.